Selamat siang, Dina. Ya, selamat siang Winnie. Di sini ada Dita Faisal. Jadi kalau di sini tadi kami memantau pada pukul 9 hingga akhirnya menjelang pukul 12 siang ini kami melihat bagaimana loyalis Partai Keadilan Sejahtera, partai berlambang bulan sabit dan juga padi ini hadir di sini tumpah ruah Winnie. Jadi ada sekitar 150.000 massa yang ada di dalam stadion Gelora Bung Karno menyemarakkan bagaimana hari ini hari pertama kampanye terbuka, yaitu kampanye yang digelar secara bergantian untuk beberapa wilayah khususnya DKI Jakarta, yaitu hari ini masa yang terdiri dari beberapa wilayah mulai dari Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, kemudian juga Jakarta Pusat dan satu wilayah lagi yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Mereka hadir di sini untuk melihat bagaimana sebenarnya Partai Keadilan Sejahtera untuk tetap solid, untuk menjaga keutuhan, untuk menjaga kebersatuan pada saat digoyang isu yang cukup santer beberapa bulan terakhir. Kemudian juga tadi turut disampaikan orasi politik, yaitu yang pertama adalah oleh Ketua PKS yaitu Anies Mata. Anies Mata juga menyampaikan kepada loyalis Partai Keadilan Sejahtera yang tumpah ruah berada di Gelora Bung Karno ini untuk selalu solid, untuk selalu tetap kepada pilihan utamanya yaitu Partai Keadilan Sejahtera, karena hal ini tentunya menentukan khususnya nanti pada 9 April 2014 saat dimana seluruh masyarakat Indonesia mencoblos ataupun memberikan hak suaranya. Ketika Anies Mata mengungkapkan bahwa target utama dari Partai Keadilan Sejahtera ini adalah berada di posisi ketiga, cukup besar tentunya, tetapi posisi ketiga bagi Partai Keadilan Sejahtera diharapkan bukanlah sesuatu impian, bukanlah sesuatu hal yang mustahil, akan tetapi dengan adanya beberapa kepala daerah, contohnya saja tadi diungkapkan kepala daerah di Jawa Barat, Ahmad Heriawan juga sempat hadir di sini. Kemudian juga ini tentunya memberikan suara yang cukup besar karena 2,5% suara ada di Jawa Barat. Ini terbukti dengan adanya Ahmad Heriawan yang kemudian dipilih oleh masyarakat Jawa Barat. Kemudian juga di Sumatera, khususnya di Padang, wali kotanya juga terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, di sini target-target itu tentunya bisa meraih suara-suara untuk menyumbang suara besarnya nanti. Belum lagi ada setidaknya 57 kursi yang berhasil diduduki oleh anggota DPR RI. Nah, kalau dilihat juga bagaimana proses rangkaian pemilu yang cukup panjang ini, kita ingat sekali. Pemirsa, mungkin saya kembali mengingatkan kepada Anda bagaimana Partai Keadilan Sejahtera ini yang bernomor 3 memperoleh kesempatan untuk berada di salah satu nomor yang merupakan rangkaian dari pemilu. Kemudian juga proses pertamanya adalah ketika pendaftaran pemilu PKS ikut, kemudian juga verifikasi administratif, mengikuti pula verifikasi faktual, dan terakhir adalah pada saat pemilihan ataupun pengambilan nomor dan akhirnya terpilih PKS di nomor urut 3. Nah, ini tentunya proses yang cukup panjang di 12 partai politik. Nah, PKS tentunya berharap bahwasanya tadi pada saat di akhir acara ini ditutup dengan adanya orasi politik oleh Ketua Majelis Syuro PKS yaitu Hilmi Aminuddin. Hilmi mengungkapkan juga tidak jauh berbeda dengan Anies Mata yang mengungkapkan bahwa sebenarnya juga yang diinginkan adalah tetap solid, tidak terprovokasi dengan adanya isu-isu yang menyerang PKS beberapa bulan terakhir terhadap fitnah-fitnah yang pernah datang menuju ke PKS, dan diharapkan bahwa pemilu damai bisa terus terjadi khususnya pada 9 April dan nanti pemilu presiden nanti. Demikian yang dapat kami kabarkan untuk sementara kepada Anda, Winnie Carita. Ya, Dita, yang saya baca dari media online bahwa dalam kampanye di Partai Keadilan Sejahtera di GBK kali ini juga turut dibagikan sebanyak 3.333 kantong plastik dan juga ada 5 truk sampah yang disediakan di sana karena dengan mengambil tema kampanye damai, santun, dan cinta lingkungan. Apakah Anda sudah melihat itu, Dita? Ya, sejak pagi kami melihat bahwasanya petugas kebersihan yang juga membagi-bagikan dan ini adalah
selaku bagian dari Partai PKS, mereka juga menyampaikan kepada kader-kadernya untuk tetap menjaga kebersihan, kemudian juga tetap menjaga keamanan di sini. Terlihat dari tadi saya memantau adanya laskar-laskar ataupun para pejuang-pejuang yang bisa dilihat mereka juga turut menjaga keamanan yang terlihat dari tadi saya di sekitar panggung juga mereka menjaga kebersihan, mereka tetap memberikan arahan begitu ya untuk tidak menginjak rumput ataupun lapangan sepak bola. Ini kan tentunya menjadi perhatian penting ketika kader-kader PKS juga mempersiapkan dan memberikan peringatan khusus agar seluruh kadernya tidak melampaui batas-batas seperti misalnya lapangan sepak bola tidak diinjak dan lain sebagainya, kemudian jaga kebersihan. Tetapi yang namanya masyarakat di sini tidak semua juga selalu bersih karena sampah-sampah di sini juga masih tetap berserakan gitu ini. Baik kita, terima kasih laporan Anda dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita akan menuju ke titik lainnya. Langsung saja kita akan menuju ke Menova Kanita di Serang, Banten untuk memantau bagaimana jalannya kampanye Partai Golkar. Walaupun masih dimulai kurang lebih pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lalu saya akan menanyakan bagaimana persiapan di sana. Sudah hadirkah beberapa kader termasuk juru kampanye nasional? Ya, ini dan juga pemirsa, persiapan daripada kampanye akbar Partai Golkar hari pertama di Kota Serang, Banten ini sudah mulai rampung. Kalau tadi saya melihat hanya beberapa daripada spanduk dan juga informasi dari calon legislatif dan juga slogan dari Partai Golkar, yakni Suara Golkar, Suara Rakyat. Kali ini beberapa bendera sudah mulai ditambah dan semakin banyak, semakin ramai, dan kondisi dari Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, Banten ini juga sudah mulai menguning. Dan tadi saya sempat berbincang dengan beberapa panitia pelaksana daripada acara kampanye akbar ini bahwa mereka juga sudah merampungkan tes audio dan lain sebagainya untuk kemudian menjaga kelangsungan atau kelancaran daripada kampanye akbar yang rencananya akan digelar pukul 14 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan menurut informasi terakhir yang saya peroleh saat ini, rombongan dari Ketua Umum dari Partai Golkar, Abu Rizal Bakri atau yang akrab disapa dengan ARB, saat ini sudah menuju Kota Serang, Banten dengan menggunakan helikopter yang nantinya akan langsung disambut dengan jajaran para pengurus dari DPD 1 dan juga DPD 2 Kota Banten untuk kemudian nanti akan membawa rombongan dari ARB ini menuju ke Hotel Ratu Bidakara yang nantinya di sana rombongan akan menggelar sholat zuhur terlebih dahulu dan kemudian makan siang bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dari Provinsi Banten. Dan dari sana rombongan dari ARB ini juga akan langsung bertolak ke Stadion Maulana Yusuf ini yang jaraknya kurang lebih jika diestimasikan adalah sekitar setengah jam perjalanan melalui darat. Dan nanti di sini rombongan dari ARB akan disambut oleh sekitar 15.000 massa yang memang sengaja dikerahkan untuk kemudian meramaikan proses kampanye. Tidak hanya Ketua Umum dari Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, yang nantinya akan bertindak sebagai juru kamnas. Menurut informasi yang saya peroleh, nanti ARB juga akan didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, dan juga ada anggota dari Dewan Pertimbangan, Aulia Rahman, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar, Agung Laksono, dan juga ditemani oleh Sekjen dari Partai Golkar yang kali ini juga bertindak sebagai Ketua Harian Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu atau BKPP, Idrus Marham. Dan rombongan juga nanti akan langsung bertatap muka dengan sejumlah massa dari Provinsi Kota Banten dan juga mereka nantinya akan kemudian memberikan orasi bagaimana program-program yang nanti akan diusung atau menjadi jargon dari Partai Golkar untuk kemudian memenangkan pemilu di 2014 pada tahun ini. Dan kalau menurut catatan saya, memang Partai Golkar akan mengedepankan visi misi yang sudah mereka tuangkan ke dalam visi negara 2045. Ini sendiri lebih mengedepankan bagaimana Partai Golkar mengatur program pendidikan yang akan menjadi merupakan tonggak utama daripada Partai Golkar untuk membina masyarakat dan juga pemerintahan ke depan. Dan di sini juga tadi saya sudah
ngobrol-ngobrol juga dengan jajaran daripada pengurus DPD 1 Provinsi Banten, di mana di Provinsi Banten ini adalah memiliki jumlah potensi suara sekitar 8 juta pemilih. Dan dari Partai Golkar Provinsi Banten sendiri menargetkan suara sekitar 30%. Ini berarti ada 2,5 juta target suara yang akan disumbangkan oleh Partai Golkar Provinsi Banten untuk kemudian melenggangkan Partai Golkar di 2014 untuk kemudian mengajukan calon tunggal presiden yang sudah mereka tentukan secara aklamasi, yakni Abu Rizal Bakri atau yang akan disapa dengan ARB. Dan juga menurut informasi habis daripada menggelar kampanye terbuka atau kampanye akbar di Kota Serang, Banten ini, nanti besok rombongan dari ARB juga akan langsung bertolak ke Provinsi Lampung. Di sana ada Kabupaten Pringsewu yang nantinya akan menjadi tujuan selanjutnya daripada kampanye akbar terbuka dari Partai Golkar. Kalau meruntut daripada daftar atau list yang sudah dirilis oleh daripada Partai Golkar, ada sekitar 18 provinsi di seluruh Indonesia yang nantinya akan menjadi tujuan daripada kampanye terbuka yang akan digelar mulai hari ini 16 Maret hingga 5 April 2014 mendatang. Dari 18 provinsi tersebut ada sekitar 34 atau lebih daripada 34 kabupaten kota yang akan disinggahi langsung oleh Ketua Umum yang nanti juga akan bertindak langsung sebagai Jurkamnas dari Partai Golkar. Ya, demikian informasi sementara yang akan saya laporkan kepada Winnie, dan juga nanti akan saya update kembali bagaimana terkait dengan jalannya proses kampanye akbar di Kota Serang, Banten.